Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan kita dan firman Tuhan menjadi sandaran hidup kita. Pagi hari ini saudara, kita masuk dalam episode 23 Februari. Saya undang kita berdoa sebelum kita melanjutkan acara kita. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam dalam segala aktivitas kami. Pagi hari ini, pagi yang baru bagi kami. Hari yang baru bagi kami. Tuhan memberkati kami. Firman-Mu menuntun kami. Roh Kudus menolong kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, awan penentu langkah umatnya. Awan penentu langkah umatnya. Saya akan bacakan lewat pembacaan Alkitab kita hari ini dari Kitab Bilangan pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Ayat 20, ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal pada petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Puji Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, saudaraku, kita melihat ada tanda awan. Ya, ada tanda awan yang menjadi penentu dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya katakan bahwa padang gurun ini adalah lambang dari perjalanan kita di dalam dunia yang fana ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, awan inilah yang menjadi penentu apabila apakah mereka berangkat atau mereka tetap berkemah. Awan inilah yang menjadi penentu. Apabila awan itu diam di atas kemah suci, maka mereka berkemah, saudara. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi memang awan inilah, saudaraku, yang menjadi kompas atau menjadi petunjuk yang harus mereka ikuti. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ada hal yang unik juga, saudaraku. Ada hal yang perlu kita perhatikan juga. Umat Israel ini tidak bisa memprediksi awan itu kapan naik, kapan berdiam di kemah, dan berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Mereka tidak tahu. Bisa sehari, saudara, bisa sebulan, bisa seminggu, saudaraku, mereka berkemah. Jadi mereka tidak tahu kapan mereka harus berangkat sesuai dengan tuntunan awan itu. Tapi saudaraku, sekalipun awan ini sudah menjadi penentu atau ini menjadi tanda bagi mereka, saudara, kita melihat juga di dalam Keluaran pasal yang ke-10. Kita melihat dalam Keluaran pasal yang ke-10 ayat 29 sampai 32, Musa juga meminta kepada Hobab. Hobab ini adalah lainnya, kalau dalam bahasa Batak itu lainnya Musa, atau anak laki dari mertuanya Musa. Ya, atau iparnya begitu, saudaraku ya. Karena iparnya ini memang mengetahui lokasi itu, lokasi padang gurun. Dia mengerti lokasi itu, sehingga Musa meminta petunjuk atau dia meminta kerjasama supaya Hobab ini bersedia ikut dalam perjalanan mereka
Karena Hobab ini tahu lokasi itu dan mereka bisa berjalan lewat mana yang paling dekat. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dari pembacaan kita pagi hari ini, saya bagikan 3 poin bagi kita, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, alangkah mudahnya, saudara ya, alangkah terbantunya anak-anak Tuhan atau kita, saudaraku, ketika kita ada dalam persimpangan jalan misalnya, saudara ya, kita harus memutuskan ke kiri atau ke kanan. Ada patokan yang harus kita ikuti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku yang kasih Tuhan, awan itu adalah lambang dari tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya. Tuhan berjanji, saudaraku, Yesus berjanji di dalam kitab Yohanes ini yang kita sudah baca ini, saudara, bahwa ada Roh Kudus yang akan menuntun ke seluruh kebenaran Allah, saudara. Bagaimana kita berjalan dalam kebenaran? Yesus berjanji akan datang, saudara, Roh kebenaran, Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah kita merindukan Roh Kudus menuntun setiap langkah kita? Saya yakin, saudaraku, Roh Kudus akan berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti firman Tuhan, membaca Alkitab ini setiap hari, dan 1 tahun selesai, saudara, kita lanjut lagi tahun berikutnya. Jadi Alkitab ini menjadi bacaan favorit kita. Roh Kudus akan berbicara lewat firman-Nya bagi kita. Amin, saudaraku. Alangkah mudahnya bagi kita. Alangkah mudahnya bagi bangsa Israel pada saat itu. Mereka tinggal ikut saja, saudara. Bukankah Roh Kudus juga akan menuntun umatnya? Bukankah Roh Kudus akan menuntun kita? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah yang saya bagikan bagi kita. Yang kedua, saudara, mari kita izinkan awan atau Roh Kudus yang berdaulat atas kehendak kita. Saudaraku, kita melihat awan inilah yang menjadi penentu. Kalau awan itu berdiam di kemah mereka, maka mereka akan diam di situ. Tapi apabila awan ini naik, maka mereka juga akan berangkat. Jadi mereka harus membiarkan awan ini yang berdaulat atas perjalanan mereka. Kita harus membiarkan Roh Kuduslah yang berdaulat atas kehendak kita. Amin. Misalnya, saudara, ketika kita melamar pekerjaan, saya juga punya pengalaman dalam melamar pekerjaan, saudara. Ketika kita ditolak, bisa jadi juga kecewa, saudara. Iya enggak? Tapi saudaraku, biarlah itu kita katakan ini penentu. Ya. Kita berdoa, Tuhan, kalau Tuhan lamaran saya diterima, artinya apa? Biarlah Roh Tuhan yang menghendaki. Tapi kalau bukan, Tuhan, jangan saya diterima. Nah, begitu saudaraku ya. Kita biarkan Roh Tuhan yang berdaulat, saudara. Sehingga kita tetap bersuka cita. Kalau jalan kita ini ada jalan yang berlobang, kita tidak langsung kecewa. Kita bisa berpandangan, mungkin ada sesuatu di balik ini. Ada pesan Tuhan bagi saya. Karena apa, saudaraku? Kita biarkan Roh Kudus itu berdaulat atas hidup kita. Tapi kalau kita tidak membiarkan, saudara, atau kita yang menuntun diri kita sendiri, ketika kita jatuh, saudaraku, tidak ada yang menuntun begitu. Kita seperti apa, saudara ya? Tapi saudaraku, mari kita yang percaya kepada Tuhan, kita biarkan Roh Kudus yang menuntun kita. Dan selalu ada sukacita. Pasti kita tidak kecewa. Karena apa, saudaraku? Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap langkah kita, Tuhan bisa jadikan menjadi kebaikan bagi kita. Dikatakan dalam kitab Roma, saudaraku ya. Yang ketiga, saudaraku, Musa juga tetap meminta petunjuk Hobab atau iparnya itu, saudara.
karena memang Hobab mengetahui lokasi padang gurun itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana Roh Kudus juga bisa berbicara kepada kita? Seringkali juga Roh Tuhan berbicara lewat orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita bisa menyampaikan pesan Tuhan, saudara. Ya, bisa lewat seperti itu. Jadi kita ini jangan menutup diri, saudaraku ya. Kalaupun kita sudah mendapatkan arahan Tuhan, tapi perlu juga, saudaraku, kita belajar daripada orang-orang yang paling tahu atau yang tahu daerah itu. Karena apa? Roh Tuhan juga bisa mengarahkan kita lewat itu. Jadi Tuhan itu menuntun umat itu bukan seperti robot, saudaraku ya. Jadi sesuai dengan, kalau ke kanan, pencet ke kanan, maka dia ke kanan, pencet ke kiri, maka dia ke kiri. Tidak seperti itu, saudaraku. Tapi kita diberikan satu kehendak bebas. Dan Tuhan itu berbicara kepada kita bisa juga lewat orang-orang teman kerja kita, saudara, orang-orang di sekitar kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, hari ini tema kita awan penentu langkah umatnya. Roh Kudus yang menjadi penentu langkah orang-orang yang percaya, saya dan saudara. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru bagi kami. Terima kasih buat pertolongan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu besok pagi di episode selanjutnya. Haleluya.